Halo biologis, welcome back bersama saya Dirga. Di video-video saya sebelumnya saya sempat membuat video pepes belauk ya, yang sangat nikmat tapi sayang sekali saya hanya menemukan sedikit belauk di sini ya. Nah sekarang yang ingin saya bahas adalah mengenai belauk itu sendiri. Apa sih belauk itu ya? Dari mana mereka berasal, kemudian umur mereka berapa, mereka akan berubah menjadi apa, di mana habitatnya. Kita akan langsung membahasnya hari ini langsung di TKP ya. Let's go, let's go. Oke guys, kita sudah sampai di habitat para belauk di sini ya. Jadi pada intinya belauk adalah larva capung ya, atau bayi capung, atau nama ilmiahnya adalah nimpa capung ya. Jadi seperti yang kita ketahui, capung itu dari hidupnya, siklus hidupnya adalah mereka diawali dari bertelur ya. Jadi capung itu bertelur di perairan persawahan seperti ini ya. Jadi mereka meletakkan telurnya di perairan, kemudian setelah beberapa hari telur itu akan menetas. Nah itulah yang akan menjadi belauk atau tempaya atau nimpa atau larva capung, banyak istilahnya ya. Nah sudah saya berhasil tangkap satu di sana tadi ya. Ini dia wujud dari bayi capung ya. Ini adalah nimpa capung yang di Bali dikenal dengan nama belauk ini ya. Nah ini wujudnya, perhatikan sangat beda jauh dengan capung ya. Mereka termasuk phylum arthropod ya, hewan berkaki buku ya. Jadi kakinya berruas-ruas. Nah ini dia bentuknya. Capung itu mengalami metamorfosis tidak sempurna, jadi beda dengan kupu-kupu ya. Kalau kupu-kupu mereka mengalami metamorfosis sempurna. Cirinya adalah mereka dalam perkembangannya itu menjadi kepompong ya, itu yang sempurna. Kalau yang tidak sempurna seperti capung ini, mereka diawali dari telur kemudian nimpa seperti ini tanpa melalui kepompong. Nah nimpa ini akan berada di perairan tergantung jenis perairannya ya. Kalau semakin hangat perairannya, mereka akan semakin cepat berubah ya menjadi capung ya. Bisa sampai 2 bulan, bisa sampai satu bulan ya. Bahkan kalau perairan tidak mendukung, mereka bisa 2 tahunan menjadi bentuk seperti nimpa ini ya. Nah dalam perkembangannya nimpa ini akan berganti kulit ya, maksimal sampai 15 kali ya mereka berganti kulit atau disilahkan dengan molting ya. Karena kita ketahui untuk tumbuh mereka perlu berganti kulit karena mereka mempunyai exoskeleton ya. Arthropoda itu sebagian besar memiliki exoskeleton. Jadi pada saat mereka masih tumbuh itu mereka memerlukan penggantian kulit ya. Mereka membuka kulit yang lama itu, melepaskannya, kemudian menggantinya dengan kulit yang baru, exoskeleton yang baru ya. Nah ini yang masih hidup. Kemudian kalau sudah cukup ya, waktu mereka pertumbuhannya sudah pergantian kulit sudah dirasa cukup, mereka akan naik ya. Mereka akan merangkak naik ke tempat yang tidak ada airnya, intinya bisa di tanah atau bisa di sini ya, di batang padi ini, untuk melakukan proses penggantian kulitnya ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya, apakah ada bekas-bekas exoskeleton yang menempel di padi ya. Coba kita cari sekarang. Ini memang agak susah nyarinya, harus satu nih nyari ini. Bisa seharian video ini. Berdoa aja semoga ada. Kita lihat di sini. Oh iya ya, di sana ada nih. Thank you, ada di sini ternyata. Waduh. Waduh. Aduh, ini berlumpur-lumpur nih mencari belauk. Oke guys, ini dia. Ya syukur ada di sini. Memang agak susah mencari ini. Ini adalah contoh dari nimpa capung yang berganti kulit ini ya. Ini adalah bekas kulitnya nih, bekas exoskeletonnya nih, tinggalkan di sini. Jadi mereka merangkak naik seperti ini dari perairan, merangkak naik. Kemudian mereka berganti kulit, keluar dari bagian torak ya,
Kalau mereka masih di fase nimpa ya turun lagi ke perairan, tapi kalau masih di fase kalau sudah di fase menjadi capung bersayap ya mereka ya terbang, tidak ke perairan lagi ya. Nah ini sisanya ya masih nempel di sini, sangat kuat cengkeraman ini ya. Ini sepatu korban nih, korban video belauk ini. Nah, fase belauk atau fase nimpa ini adalah fase vegetatif dari capung ya. Yang intinya fase di saat mereka khusus untuk tumbuh, khusus untuk makan, khusus untuk berkembang ya. Kemudian setelah mereka menjadi capung, mereka akan berubah menuju ke fase generatif ya. Artinya fase mereka untuk berkembang biak, mencari pasangan dan membuat keturunan. Nah oke guys, untuk membuktikan apakah benar belauk itu tempayak dari capung atau larva capung, saya sudah menyimpannya di sini 2 ekor kemarin, sisa dari pepes belauknya kira-kira 4 harian ya saya simpan di sini. Saya ganti-ganti airnya biar mereka tetap hidup. Coba kita lihat sekarang perkembangannya. Ternyata benar sudah jadi capung, ternyata belauknya terbang ke sini tadi. Nah ini dia capungnya yang sudah berganti kulit. Ini sudah fase dewasanya, fase dewasa akhir selesai ini. Nah kalau kita lihat di sini sekarang, perhatikan ya. Nah ini dia. Nah ini adalah eksoskeleton bekas dari nimpa capung yang sudah berganti kulit ya, atau yang disilahkan mengalami molting di sini ya. Nah pada saat molting mereka merangkak seperti ini, menjauhi perairan, kemudian menempel di sini ya. Nanti kita akan coba mengambilnya ya seperti ini ya. Ini dia. Oke, ini sangat ringan ya. Nah ini dia eksoskeleton dari nimpa capung yang sudah ditinggalkan pada saat mereka berganti kulit. Kenapa mereka berganti kulit? Karena kita ketahui ya, untuk tumbuh ya eksoskeleton yang sebelumnya itu harus mereka lepaskan. Sama seperti kita, anggaplah bayi memakai baju besi Iron Man ya. Kalau bayinya mau tumbuh ya baju besinya harus ditinggalkan, harus diganti dengan yang baru. Nah pada saat tumbuh seperti ini mereka sangat rentan ini ya, sangat lemah. Apa yang belauk ini makan ya, jadi belauk ini secara umum adalah karnivor ya, jadi mereka pemangsa ya. Apa yang mereka makan itu biasanya adalah larva dari kepiting, larva dari seafood ya, kemudian sangat-sangat kecil di perairan persawahan tersebut belauknya sebagai pemangsa. Dan belauk juga punya pemangsa ya, yaitu burung kuntul dan jenis burung-burung sawah yang lain. Jadi indikatornya kalau banyak burung kuntul di sawah berarti ya kemungkinan besar belauknya banyak di sana, atau belalangnya juga banyak di sana ya. Oke, hebatnya lagi belauk ini juga bisa dipakai untuk mengukur kualitas perairan sawah ya. Jadi kalau belauknya banyak itu berarti perairan sawahnya itu layak huni ya, layak oleh belauk ini, bagus artinya kualitasnya. Karena kita ketahui belauk juga makhluk hidup ya, butuh lingkungan yang cocok bagi mereka, butuh lingkungan yang menguntungkan bagi pertumbuhan mereka. Jadi kalau perairan sawah itu sudah terlalu tercemar misalkan dengan pestisida, zat kimia berbahaya, ya otomatis belauk juga nggak mampu hidup di perairan tersebut ya. Jadi kualitas perairan sawahnya itu rendah. Yang artinya apa ya, kalau mereka nggak mampu hidup di perairan sawah ya semakin hilang tempat mereka untuk meletakkan telur ya, artinya kepunahan mereka juga semakin cepat ya. Anak cucu mungkin akan melihat capung dari YouTube saya ini aja ya kayaknya. Nimpa capung yang masih berada di perairan itu mereka bernapas dengan insang ya. Jadi mereka mengembangkan insang untuk mendukung mereka bernapas di dalam air. Kemudian setelah mereka berubah menjadi capung ya, maka
insang tidak berguna lagi di udara ya, sehingga mereka mengembangkan sistem pernapasan baru, yaitu berupa trakea ya. Lubang-lubangnya yang disebut dengan spiracle itu berada di sisi-sisi perutnya. Ini kehebatan capung nih ya. Mereka bisa menyesuaikan diri di air, mereka mengembangkan insang, di darat mereka menggunakan spiracle. Mantap. Nah, setelah menjadi capung, mereka mencari pasangan, kemudian kawin. Setelah kawin, mereka akan bertelur kembali ke perairan ini, kembali menetas menjadi nimpa, kemudian berganti kulit menjadi capung kembali. Nah, itulah dia siklus hidup capung. Nah, kalau mereka sudah menjadi capung itu umurnya nggak lebih dari 4 bulan ya, cukup singkat umur capung ini ya. Jadi dalam rentang waktu 4 bulan itu mereka harus sudah menemukan pasangan ya, sudah berkembang biak, sehingga penelitian ya akan berhasil ya. Nah, itu dia video singkat dari saya ya. Siapa di sini teman-teman yang sudah lama nggak melihat capung ya, kalau ingin melihat capung silahkan main-main ke sini ya. Di sini masih lumayan ada capung ya, walaupun memang tidak sebanyak dulu ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah nggak pernah lihat capung puluhan tahun, kayaknya sudah nggak pernah lihat capung ya. Jangan-jangan capung di lingkungan Anda sudah punah kayaknya. Oke, itu dia videonya, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka silahkan like, bisa juga disebarkan, di-share ke teman-teman kalian. Semoga informasi ini ya bisa juga diketahui oleh teman-teman yang belum tahu ya. Jadi nggak penasaran lagi apa sih itu blauk ya, apa sih itu nimpa capung, apa sih itu tempaya, dari mana asal blauk itu, dan lain-lain ya. Oke, sekian dulu dari saya mau nyangkul dulu ya. Ciao.